Instagram bisa jadi tempat diary kita, sekaligus tempat komunikasi kita. Makanya itu benar-benar menyenangkan lah ada aplikasi nama Instagram. Ketika kita nggak bisa bertemu dengan orang, akhirnya kita tetap bisa iri sama orang lain dari Instagramnya. Tadi ya di sosial media tuh kita bisa kontrol orang, yang itu kita nggak bisa dilakuin di real life. Kita nggak bisa kontrol orang di real life, tapi di sosmed kita bisa kontrol orang. Hai. Halo semua. Balik lagi ke Koper episode berapa ini nih? 4. Episode 4. Episode 4. Kemarin Koper episode 3 kita bertiga ya? Iya, episode 3 kita bertiga. Episode 4. Ini Koper episode 4 kita berempat kayaknya. Jadi selamat datang. Oh enggak ada. Kita tiba-tiba masuk. Enggak. Tiba-tiba ada yang frame ya kan? Enggak, kita berdua aja nih. Semalam kita juga habis teleponan sebenarnya. Iya. Ya. Bukan hanya briefing ini kan? Bukan. Iya, kita cerita banyak. Beda urusan. Tapi BTW, apa? Lu nge-share episode-episode Koper di Instagram lu kan? Iya dong, nge-share dong gue. Nge-share dong. Kan biar banyak yang nonton. Tapi lu nggak di WhatsApp story ya? Lu nggak di WhatsApp story kan? Gue nggak di WhatsApp story. Lo di WhatsApp story ya? Gue dari WhatsApp story ya. Jadi ada beberapa orang kantor gue nge-scene ininya, nge-scene apa? Story. Nge-scene WhatsApp story-nya, tapi ya nge-scene story-nya, tapi gue nggak tahu tuh dia tonton atau enggak. Ya tapi berarti tapi tetap aja dong ada apa? Iya, at least tahu kan berarti dari story lo itu. Tapi tetap saja ada bos-bos yang saya hide dong, gak mungkin. Iya. Tentunya. Iya, kerjaan belum beres, sudah buat konten seperti ini. Iya, kerja masih banyak. Pastinya, bahkan waduh, ya pokoknya gue kayak cukup banyak deh yang gue hide dari story. WhatsApp ya, maksudnya WhatsApp. Instagram. Oh, WhatsApp. Okay. Kalau Instagram, gue sih enggak nge-hide. Oh, ada yang gue hide, cuman tapi nggak sebanyak WhatsApp. Karena kalau di Instagram kan ada fitur close friend tuh. Jadi gue lebih pakai itu gitu. Lo pakai nggak? Maksudnya lo Enggak, gue nggak punya. Punya nggak? Lo nggak punya close friend? Nggak, lo nggak bikin? Gue nggak punya close friend. Nggak ada, bener-bener nggak ada. Nggak ada di Instagram lo? Nggak ada, gue nggak bikin sama sekali. Nggak punya close friend gue. Kan bisa kan? Maksudnya, iya bisa. Kan dia beberapa kali nawarin kan. Iya. Pengen bikin fitur close friend kan nih, kita ada fitur close friend gitu. Misalnya kita uninstall terus install Instagram, tiba-tiba ada yang gitu, pengen fitur close friend nggak? Terus pilih beberapa teman untuk kita kayak istilahnya tempat mereka tuh close friend, teman dekat gitu ya. Iya gitulah pokoknya. Selain itu nggak bisa ngelihat gitu kira-kira. Jadi kalau orang yang nonton ini nggak ngerti close friend apa, ini nih konsepnya gitu. Jadi ada list nama-nama tertentu yang bisa melihat story kita, dan nama-nama yang tidak di dalam list nggak bisa melihat. Iya benar. Lu kenapa nggak merasa kayak enggak lah, gue nggak tertarik untuk bikin close friend gitu di Instagram? Karena pertanyaan mendasarnya kenapa gue butuh close friend kan? Ya nggak sih? Dan gue jawabannya nggak butuh gitu. Oh. Ya. Menurut gue close friend itu buat list orang-orang yang nggak bakal ngejudge kita gitu. Benar. Ya. Jadi kita pengen marah-marah kayak dia nggak ngejudge. Kita jalan-jalan kayak mereka nggak ngejudge. Benar. Kita lagi so bijak kayak mereka nggak ngejudge gitu. Benar. Karena kadang-kadang ada aja gitu yang tiba-tiba ke DM, kok lu gini banget sih, kok lu gini banget gitu kan. Ya seolah-olah ngerti gitu kan. Seolah-olah ngerti. Nah, gue bukan yang nggak punya orang yang ngejudge gitu ya. Tapi nggak banyak. Ya udah, orang-orang itu yang gue hide di Instagram gue. Oh. Jadi ya paling ada 5, 10, 703 lah mungkin. Jadi 703 kayak gue ada gitu kan. Bener kan? Jadi kalau misalnya itu cuma 5 atau 10, tinggal di hide aja kan. Tapi kalau misalnya ada 703, mending bikin close friend gitu kira-kira kan konsepnya. Kayak 20 orang spesial buat gua nih gitu kan. Close friend.
Enggak juga sih. Maksudnya untuk kasus gue nggak kayak sebanyak itu gitu. Nggak 700 orang pengen gue hide, followers gue cuma 300. Oh, iya. Terus di close friend lu berapa orang dong? Di close friend gue ada berapa ya? Sekitar 40 kali ya. Kali. Gue nggak termasuk harusnya. Enggak, gue nggak termasuk. Karena lo nggak termasuk. Karena saya suka ngejudge orangnya. Orang-orang mulai berpikir ya, maksudnya kalau ada teman-teman kita ngelihatin ini, ngikutin dari awal, Glenn Alfari ini deket atau enggak sih? Atau mereka emang ini saling benci aja gitu. Enggak ada di Coy, menurut gua, orang... Makanya, berarti close friend itu nggak menunjukkan seberapa kita dekat sama orang lain dong. Enggak. Setuju nggak? Enggak. Enggak kan? Enggak. Ada juga yang dekat, tapi yang nggak masuk close friend mungkin. Iya, ada. Karena... Nah, kalau lu... Apa? Ya, kenapa tuh? 40 orang itu kenapa lu pilih mereka kalau gue tuh? Gue merasa, ya itu yang tadi, yang benar lo bilang tadi, gue merasa mereka bisa menerima apa yang pengen aja gue share di Instagram gitu. Yang menurut gue mungkin kadang gimana gitu kan, kayak ya yang bikin orang kayak ngejudge lah atau bikin orang so tau gitu. Basi. Karena gue pernah ternyata kejadian belum lama ini. Ada salah satu orang dari close friend gue. Waktu itu gue update sesuatu lah gitu. Terus dia nge-replay yang sorry, gue rada kurang suka sama cara dia menyampaikan sesuatu. Tapi itu hak dia sih. Cuma gue rada kurang suka karena dia bener-bener to the point banget ngejudge gitu. Ngejudge, iya bener-bener kayak, loh kok lu kayak tahu banget gitu. Padahal kita ngobrol aja tuh jarang banget gitu. Nah ini ya, betul. Terus itu langsung benar-benar otomatis gue keluarin dari dia deh close friend. Kayak, gue gak butuh orang kayak gini. Maksudnya gue juga sesimpel itu. Gue juga nggak ada respon apapun ke dia. Ya gue sesimpel itu aja gitu. Gue remove dia dari close friend. Nggak sampai ke bawah ke pengadilan juga kan? Perbuatan tidak menyenangkan nggak kan? Enggak dong. Dan apa ya? Iya itu di close friend gue pun nggak semuanya itu sering ngobrol sama gue, even texting tuh enggak gitu. Maksudnya jarang juga. Tapi ya gue lagi-lagi gue membagi dunia gue itu dengan dua gitu, di dunia maya di Instagram sama di real life gue gitu. Dan kadang ada yang beda, kadang ya apa yang gue tunjukin di Instagram juga ya emang itu gue gitu. Tapi kadang apa yang gue tunjukin, jadi gue tidak menunjukkan hal yang apa ya, sesuatu yang fake di Instagram. Cuman gue nggak menunjukkan keseluruhan, lo ngerti kan? Iya gitu. Gue nggak fake, tapi gue nggak nunjukin keseluruhan. Jadi menurut gue kadang kita juga nggak bisa sih mentah-mentah ngejudge seseorang tuh dari apa yang kita lihat di Instagramnya. Tapi ini yang gue bilang kemarin kan di episode 3 kan. Tugasnya manusia itu ngejudge gitu. Kayak privilege buat kita bahwa semua orang boleh ngejudge gitu. Apalagi ada Instagram. Jadi ketika lu menunjukkan sesuatu di Instagram, lu artinya bikin tempat mereka untuk mengenal lu. Jadi lu pengen dikenal seperti apa sih gitu. Dan akhirnya dia bukan menjudge kali ya, lebih kayak ngira-ngira lu tuh orangnya kayak gimana sih gitu. Dan perkiraannya ini yang jadi masalah adalah kayak dianggap sebuah fakta. Ya lu nggak tahu sih, dia kira-kira nih, tapi udah kayak dianggap fakta gitu sama dia. Dan dia bisa share ke orang lain gitu. Gila dia gitu. Makanya butuh close friend kan. Lu. Iya. Dan ya itu sih selain maksudnya selain orang-orang itu bisa gue anggap bisa menerima apa yang gue share, yang nggak bisa gue share ke banyak orang, gue juga menganggap mereka cukup tahu lah gimana caranya bersikap dan ngerti bahwa ya udah ini
maksudnya ya udah ini Instagram gitu, lo berhak mau ngapain aja, dan kalau lo nggak suka ya lo nggak usah lihat, sesimpel itu kan. Lo nggak suka lo hide aja, lo mute gitu kan, lo nggak suka lo mute, lo nggak mau orang lain lihat ya lo hide, ya lo kontrol aja gitu. Itu Instagram lo bisa dengan gampangnya ngontrol orang di situ kan. Betul. Yang gue bilang juga ke temen gue bahwa di Instagram itu kita bisa mengendalikan gitu. Kadang-kadang di real kita kan nggak bisa kan. Ini yang gue ngomong di podcast gue gitu. Misalnya ada bos lu marah-marah, tiba-tiba mulutnya lu tutup gitu. Nggak bisa dong. Dia marah-marah tuh mulutnya lu tutup gitu, nggak bisa. Tapi kalau di Instagram bisa. Ya udah marah-marah, ya udah mute, udah selesai. Gue unfollow selesai gitu. Iya, tapi kalau di real nggak bisa kan. Diam dulu. Nggak bisa. Tetap harus berjalan. Real kita itu sesuatu yang harus kita hadapin. Gitu. Tapi di Instagram kita bisa mengkondisikan sehingga itu menjadi lebih menyenangkan lah di Instagram. Gitu. Tapi ada kasus gini nih. Gue apa? Misalnya gue udah suka sama seseorang nih, cewek. Terus gue tahu gue nggak bakal bisa sama dia. Akhirnya dia pun termasuk yang gue hide. Kalau boleh cerita ya. Lo tau gak kenapa gue hide? Kira-kira? Hide ya, bukan mute. Karena lo suka sama dia, tapi gue suka sama dia. Tapi dia gue hide. Karena lo nggak mau dia tahu tentang apa yang lo rasain nggak sih? Bukan. Tapi ketika dia, oh iya bisa jadi kayak gitu ya, itu pilihan pertama. Maksudnya gue bisa kayak istilahnya kode-kode tapi dia nggak ngelihat gitu kan. Maksudnya gue tetap bisa berekspresi kan, benar gak sih? Tanpa takut dia risih gitu yang pertama kan. Yang kedua, biar gue nggak makin jatuh cinta ketika dia ngesin, betul gak sih? Kalau dia ngesin kan kayak, aduh dia ngesin gitu. Kayak aja lah udah gitu. Ya Allah. Sedih ya. Gimana ya? Tapi beberapa orang juga memilih untuk membuat second account. Wah, second account. Apalagi itu second account? Lebih jauh lagi dari close friend. Kalau close friend kan di account yang sama kan. Kalau second account kan dia bikin account baru gitu. Dan di situ tuh isinya tuh teman-teman dekat gitu kan. Yang bener-bener yang ya dia percaya lagi-lagi gitu. Dia masukin ke situ gitu. Ya biasanya username-nya pastinya bukan nama dia, pokoknya username-nya ada lah gitu, bukan nama dia, terus kayak isinya pun lebih terserah ya. Kalau bagi gue sama kayak close friend gue aja. Cuma kan kalau di second account kan dia bisa posting di feeds kan. Karena beberapa teman gue ada yang punya gitu kan. Dan biasanya followersnya tuh sedikit, kayak cuman 30 orang. Tuh kayak 30 orang pun banyak sih menurut gue. Kalau di kasus orang-orang yang gue kenal yang punya second account ya. Dia nge-follow dan di-follow 30 orang itu berarti? Iya, jadi followers dan following-nya itu bisa sama gitu. Mereka nggak ngerti konsep ini aja, grup WhatsApp aja. Ya udah bikin grup WhatsApp aja, tempat mereka cerita deh. Tempat mereka berbagi grup 30 orang. Kan nggak di circle bisa jadi yang apa sama. Adanya, coy. Nggak di circle yang sama. Oh iya, benar-benar. Nggak di circle yang sama. Nggak di circle yang sama dong. Tuh. Tapi gue juga sampai saat ini nggak ada kepikiran pengen bikin second account sih. Ribet aja menurut gue ya. Gue punya second account sih sebenarnya. Buat apa? Podcast 21 itu kan gue kelola juga kan. Instagram podcast gue. Oh, tapi kan maksud gue itu bukan aja. Emang tahap gue promosi. Jadi biarkan dong. Jadi gue kan punya akun IG Grind Air kan, sama IG podcast 21 gitu. Jadi ada Instagramnya. Anda emang tidak pernah dengar podcastnya, tidak pernah diundang, tidak tahu ada Instagramnya. Enggak, tapi kan itu bukan second account, bukan pribadi. Bukan pribadi ya. Bukan pribadi. Ya, definisi second account secara
ini secara kata per kata kan akun kedua. Iya, akun kedua. Jadi gue punya second account. Tapi ya bukan itu sih ininya. Apa second account lo pakai buat ini stalking? Enggak lah. Kan kelihatan di sini atau enggak. Ya gak tahu kan. Yang kelola 2 orang. Jadi kan nggak bisa stalking. Ininya apa? Riwayat search-nya kan kelihatan. Iya. Enggak. Lagi pula pakai akun biasa aja, kenapa? Iya ada juga. Oh itu bukan, itu second account juga. Tapi jadi gini loh, yang gue tahu ya, ada orang yang bikin second account tuh terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah orang-orang yang bikin second account karena mereka merasa mereka lebih nyaman dan aman aja nge-share apapun tanpa di sana dijudge. Iya itu. Ya. Itu. Yang kedua adalah mereka yang punya second account untuk kayak itu stalking, misalnya stalking apa ya, stalking. Oh, untuk research. Untuk stalking itulah, apalah pokoknya gitu kan. Nah itu atau untuk ini kayak kadang tuh ada apa sih namanya fandom apa sih fans iya ya K-pop gitu. Mereka juga punya Glenn kayak untuk ya untuk itulah untuk dunia dapat update-annya gitu. Iya bisa jadi kayak gitu karena gue mengenal 2 jenis orang ini gitu. Gue tahu bahwa ada 2 jenis orang kayak gitu. Maksudnya mau menggunakan second account, fungsi second account-nya itu ada 2 gitu. Bahkan gue nggak punya temen yang bisa gue tanya-tanyain lu second account buat apa sih. Maksudnya gue nggak sampai jarang nanya aja gitu sih, kita gue nggak sampai nanya, tapi maksudnya gue tahu mereka punya second account untuk apa gitu. Gue nggak sampai nanya lu punya second account nggak, yang nggak gitu. Tapi gue tahu mereka punya second account dan untuk apa peruntukannya untuk apa ya gitu. Ya gue tahu gitu. Tapi gue nggak sampai kepikiran. Kayak ribet aja gitu loh ngelola 2 akun. Ya mungkin karena kita nggak butuh kali ya. Mungkin kayak gue atau lo nggak butuh gitu. Mungkin mereka butuh. Iya, yang 2 alasan tadi gue nggak butuh sih. Kalau gue pengen stalking, gue pakai stalking punya IG gue aja. Ya, menurut gue ketika dia naruh di Instagramnya, dia siap untuk dilihat gitu. Iya. Apapun ya. Kecuali, lagi pula gue bukan akun-akun yang bisa komen-komen jahat gitu kan. Ya udah, gue pengen lihat, ya gue lihat aja gitu. Ya, kalau gue mau like, gue like. Terus yang kedua, tempat gue jadi apa adanya. Ya kan? Kata lu second account buat gitu kan. Di Instagram gue tempat gue jadi apa adanya, banyak karya gue di sana. Obrolan kita gue taruh di sana, podcast gue taruh sana, hasil pemikiran gue taruh sana, buku yang gue baca gue taruh di sana, jokes yang gue tahu gue taruh di IG story gue. Jadi kayak itu apa adanya gue sih di tempat ini gitu, di tempat yang akun biasanya gitu, Glenn R. Terus kalau ada orang-orang yang kesel mungkin ya, maksudnya ngapain sih lu gitu, ya udah dia tinggal hide aja gitu, atau dia nggak ngasihin punya gue lagi, dan nggak masalah juga buat gue. Iya, gue juga ada di titik nggak masalah lah orang mau lihat story gue, orang mau mute gue, orang mau unfollow gue ada di titik. Tapi pertanyaannya kalau kita ngebahas close friend ya, ngebahas close friend fitur itu ya, apa yang paling sering lu upload di sana? Jenis apa gitu? Lu jalan-jalan kah? Lu lagi marah-marah kah? Enggak. Iya random talk aja sih. Contohnya? Sesuatu yang bikin gue seneng adalah screenshotan atau apalah gitu yang gak bisa gue share aja di luar close friend gitu, di story biasa itu. Terus ya kadang curhatan yang kayak kadang aduh gue pengen aja gitu ngomong ini gitu, gue share di situ gitu, di close friend gitu sih. Tapi ya akhir-akhir ini sih lebih banyak sesuatu yang bikin gue seneng gitu, tapi ya gue nggak mau aja orang tahu di luar close friend itu.
Karena kayak ada aja gitu yang ya gitulah, gue tuh males gitu, gue tuh nggak terlalu pengen orang tahu sih sebenarnya tentang apa yang terjadi di diri gue. Iya. Gitu Tapi kan lu tetap balik ke butuh wadah untuk bercerita kan, bener nggak sih? Lu nggak pengen semua iya. orang tahu nih, tapi lu butuh wadah kan. Walaupun sebenarnya kayak ya mungkin dari close friend gue juga nggak peduli juga, cuma kayak kadang kita ngerasa ya udah kayak enak aja gitu udah di share gitu kan. Iya, ketika Iya di kan? sini menyenangkan kan sama orang yang kita deket gitu kan. Kayak ya udahlah gitu. Ya Oh, menurut gua tadi tuh, kalau dulu anak-anak kecil punya diary ya, lu tau gak sih diary tempat kita nulis oh sesuatu. iya, yang ada gemboknya, lu punya nggak? Gue punya tau. Gua enggak, gua pria, nggak punya gua. Oh iya. Emang? Gue punya diary tapi nggak punya yang ada gemboknya, lo tau gak sih? Diary tuh kayak buku aja gitu, kayak buku tempat gue Iya, iya, nulis iya. gitu. Nggak cute gitu, nggak cute. Dan itu nggak bisa dilepas. Kayak satu buku aja gitu, kayak buku jurnal, tau gak lu? Dan buat anak laki-laki biasanya tuh diisi paling 3 kali, 5 kali gitu. Itu udah nggak diisi lagi. Gue masih ada loh. Yang bulan Januari gitu atau selanjutnya nggak. Nah, Instagram itu tempat kita menjadi diary kita. Instagram bisa jadi tempat diary kita, sekaligus tempat komunikasi kita. Makanya itu benar-benar menyenangkan lah ada aplikasi nama Instagram. Iya. Ketika kita nggak bisa bertemu dengan orang, akhirnya kita tetap bisa Tahu keadaan iri sama orang lain dari Instagramnya. bagus itu komedinya. Dan kita, jadi kan orang dan kita masih ada bahan biasanya buat kan ini kan gibah. kalau ketemu kan Ada bahan buat gibah. pada gibah. Ketika kita nggak bisa ngobrol, berbuat dosa dengan gibah, ada Instagram tempat ngomongin orang. Bahkan ada fitur komen Dan yang sumber, aneh-aneh banget. dan sumber, bukan cuma tempat ngomongin orang, itu sumber gibah, lu tau gak? Sumber gibah. Tapi gue jarang buka story orang. Instagram, apa? Gue jarang banget buka story orang. Oh iya? Iya. Biarpun teman-teman deket loh. Iya. Enggak, teman-teman dekat gue buka. Tapi yang benar-benar deket banget ya. Gue dibuka, berarti gue deket banget. Yes. Story gue lu buka ya. Iya. Berarti gue deket banget ya. Dia dong. Iya, iya. Ya kayak ya terserah gue lah pokoknya. Kenapa gue nggak mau buka? Iya, terserah lu sebenarnya. Tapi again, itu Instagram. Ya seru lah pokoknya kalau udah, apalagi lagi corona gini kan apa-apa lewat medsos. Apalagi ya udah lama nggak ketemu juga lewat medsos juga gitu kan. Tapi ya pasti kita jadi bisa tahu juga sih kabar orang-orang yang kita udah lama nggak ketemu. Iya, itu poinnya. Dan akhirnya kita, ya itu kalau gue bilang di podcast gue bilang gini, ketika gue tahu lihat aktivitas orang ya, akhirnya gue punya alasan untuk nyapa dia gitu. Gue nggak bisa gitu tiba-tiba nyapa orang yang gue nggak tahu sama sekali, tiba-tiba gue nyapa, padahal gue emang kangen aja gitu, entah itu cowok atau cewek ya, karena gue tuh suka banget berteman kalau lo tahu ya nih ya. Kayak gimana gue bisa nyapa dia tapi gue nggak tahu apa yang dilakukan gitu, basa-basinya gimana. Kan kira tiba-tiba gue ngechat nih, apa kabar, gue bilang gitu, wah si Glenn pengen pinjem duit kayaknya nih, gitu takutnya. Gak bisa, tapi kan kalau dia tiba-tiba nge-share dia lagi di mana, terus udah, lu jalan-jalan ke sini ya, terus kita ngobrol panjang gitu, baru gue pinjem duit lagi di situ. Jadi atau kadang bisa juga kayak misalnya kita update di mana nih gitu kan, lagi di Puri atau di mana gitu. Terus ternyata ada di tempat yang sama gitu. Lagi di Puri juga gitu kan, bisa kan kayak sama nih gue lagi di sini. Oh iya, tapi gue jarang sih karena corona, hampir jarang banget. Oh iya, dulu. Dulu, iya benar-benar dulu. Dulu. Ya, itulah Instagram. Dan kehidupan dunia maya yang seru tapi aja. Tapi tema utamanya tetap close friend kan, ini judulnya kan? Close friend. Mau diganti apa? Close friend dong. Ya.
Coba lo nggak punya close friend kan? Gue gak punya close friend. Tapi di real life ada dong. Di real life itu banyak, bahkan circle-nya banyak. Jadi kalau orang-orang mungkin punya 1 atau 2 circle, gue ada 4 circle mungkin, yang itu deket banget gitu. Tapi mereka nggak saling kenal nih. Maksudnya mereka tahu gitu, tapi mereka nggak punya relasi gitu. Mereka circle 1 sama circle 2 tahu mereka, circle 1 tahu circle 2 itu teman gue, circle 2 tahu circle 1 teman gue, tapi mereka tuh nggak punya interaksi. Ada beberapa yang cross akhirnya jalan bareng. Tapi kayak Kir menurut gue close friend gue. Berarti ada 5 kali, bukan 4. Kir tuh kayak close friend gue menurut gue. Kayak gue bisa ngomongin apapun sama Kir. Iya, gue cerita. Gue bisa menghimpun untuk ketemuan gitu. Ya kan? Bisa kan? Itu mudah gitu. Terus ada bekal yang tegar gitu. Iya. Ya. Terus ada yang di kampus, ada KTB gitu. Terus ada yang Fazar dan kawan-kawan. Terus ada teman-teman gereja ya, kalau lu tahu gue lagi masak-masak gitu, yang dekat rumah lah, itu yang gampang banget gue jalan, yuk kita bakar-bakar yuk, bisa gitu. Oh, itu teman gereja lo? Jadi kayak teman gereja itu yang dari kecil nih, bayangin ya, dari gue dari kecil lah, dari segini. Lucu dong. Nggak, dari TK gitu, dari SD, SMP, SMA sampai sekarang udah pada kerja juga, kita masih sering nongkrong karena rumahnya deket gitu. Dan kita masih berteman, masih di gereja yang sama. Jadi ya itu mereka itu teman-teman dekat, tapi mereka close friend gue, tapi mereka nggak saling kenal. Dan yang paling penting dari close friend adalah gue bisa ngechat apapun tanpa gue takut dijudge ya, sama kayak tadi konsepnya tadi. Di grup itu gitu, gue ngebahas apa gitu. Biarpun kadang-kadang tidak ditanggapin kali ya, karena mungkin sangat sibuk. Yeah. Tapi gue tetap bisa begitu gitu. Dan cukup menarik sih punya close friend di kehidupan nyata. Jadi kalau orang-orang di sini ngelihat dan butuh nggak sih? Dan butuh, iya. Sebenarnya kita butuh support system, bukan close friend. It's a different thing menurut gue. Kita butuh support system, bukan close friend. Karena close friend kadang-kadang nggak jadi support system kita. Iya, benar. Satu tahap setelah close friend adalah support system, yang kita mau nge-support mereka, dan mereka pun akhirnya mau support kita. Dan makin kesini makin susah ditemukan. Dari kelima circle itu nggak semua bisa jadi support system gua, tapi mereka tetap close friend gua gitu. Kebayang nih? Iya. Yang menurut gua ya tadi lah, apapun close friend, WhatsApp, Instagram, ketika lu cari pengakuan atau istilahnya aktualisasi diri, mungkin yang lu butuhkan bukan itu sebenarnya. Yang lu butuhkan adalah support system. Ya naik ke level selanjutnya gitu, ngasih obrolan personal, bikin sesuatu yang bukan hanya ngomongin yang di permukaan. Tapi itu harusnya terjadi di real life kan, support system itu. Di real life, tapi kan sekarang kan corona kan, jadi sebenarnya bisa juga kok, tapi tetap susah sih, apalagi buat orang-orang kayak gue yang bahasa kasihnya itu. Ya pokoknya buat support system yang lu jadi apa adanya, obrolin sesuatu yang di atas, nggak hanya permukaan, dan coba terbuka gitu. Ketika lu ceritain masalah lu ke orang lain, lu akhirnya juga bisa dengerin masalah orang lain sih, asal lu juga mau mendengar. Dan itu bakal jadi support system yang baik. Ketika lu nggak bakal bisa temukan itu di close friend yang hanya close friend ya, di Instagram lu gitu. Nggak bakal bisa sih. Perspektif gua ya. Semoga ada benernya. Ya kalau nggak bener juga, ya paling dapat 7 lah. Nggak bener semua. Salah 3 ya. Gitu Rin. Ya. Lo ada yang lupa yang sampaikan nggak nih di closing statement-nya nih tentang close friend, WhatsApp, Instagram? Nggak ada sih. Apa gitu? Nggak ada sih. Kayaknya udah semua lah. Maksudnya ya, gini aja deh. Maksudnya semua orang berhak lah ngelakuin apa yang... Ini, lu bohong dong nih. Kata lu nggak ada. Jadi ya ada ini kan sekarang. Makanya gue bilang, iya ini deh. Oh iya.
Gue jadi kencang suaranya, ih sebel banget deh. Kan gue tadi bilang iya nih ada. Ada, oke. Maksudnya Penting ya. ya kita semua berhak lah melakukan apa yang kita mau selama itu nggak ngerugiin orang lain kan. Kita semua berhak nge-share apapun itu selama itu nggak ngerugiin orang lain dan nggak ngerugiin diri kita sendiri tentunya gitu kan. Ya yang iya aja deh, maksudnya nggak usah aneh-aneh gitu. Dan kita juga, apalagi kalau yang tadi ya di sosial media tuh kita bisa kontrol orang, yang itu kita nggak bisa dilakuin di real life. Kita nggak bisa kontrol orang di real life, tapi di sosmed kita bisa kontrol orang. Kita bisa kita bisa kontrol siapa yang kita allow untuk lihat apa yang pengen kita share, siapa yang pengen kita unfollow, kita hide, kita mute, dan lain-lain. Kalau di real life kan nggak bisa kan, kalau di real life. Oke. Thank you nih. Thank you, dadah. Semoga pada nonton sampai habis ya. Iya.